Musibah itu kan kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian. Kalau menimpa orang setengah baik itu paru-paru yang bikin malaikat bingung. Sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran mau, fitnah orang hobi, ngaji nyolong jalan terus. Untung di sini nggak ada yang begitu. Di Jakarta banyak. Di sini insya Allah sama. Jakarta. Orang separuh-separuh seperti itu kalau dapat musibah itu namanya teguran, bukan ujian. Kenapa ditegur? Lalai. Nah, kalau orang jahat dapat musibah itu namanya persekot. Uang muka tanda jadi. Kontannya nanti di akhirat. Kalau diuji bukan saja harus sabar tapi harus lulus. Kalau ditegur introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Bertali-tali, bersambung-sambung musibah ini. Dan musibah kalau datang tidak pernah memilih, tidak pernah memilih. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jadi mari yang pertama jaga akhlak kita kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Sekarang kan musim entertain, orang pandai membangun pencitraan, orang pinter bikin bungkusan. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Bener Pak, pemburu hantu pakai sorban, pakai gamis, nanti kiai pakai helm. Atribut sudah kacau sekarang ini. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, ndak jelas. Sementara masyarakat kita memang agak kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Pernah terjadi suatu saat tabrakan di jalan, keras sekali, korban jatuh berlumur darah, dikerubungi orang banyak. Datang wartawan mau ambil gambar dari dekat, sulit, banyak sekali orang ngerubung. Dia cari akal, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang menoleh semua. Saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia mengaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua. Minggir, ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban pucat mukanya itu wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet, Pak. Dia sudah ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi pesannya dalam. Kalau belum kenal benar jangan cepat-cepat ngakui. Ya, rakyat harus cerdas sekarang ini. Emas pasti kuning. Benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah cerdas lah itu. Udah cerdas lah itu. Hati-hati, ini zaman pencitraan. Orang pandai bikin bungkusan. Oleh karena itu kita juga harus punya filter supaya tidak hanyut oleh kedangkalan-kedangkalan pencitraan itu. Satu itu akhlak kepada Allah. Yang kedua, kepada siapa kita berakhlak? Kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia itu siapa? Pertama, sesama muslim. Malam ini saya hadir di sini, saya tidak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Jakarta itu sih kebetulan. Saya enggak pesan. Yang kita tidak pesan jangan diributkan. Wong kita enggak pesan. Warna kulit seperti ini kita enggak pesan.
Dari suku apa lahir kita ndak pesan. Potongan seperti ini kita nggak pesan. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum wanita. Ini kasihan dari tadi nggak diajak ngomong nih. Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum wanita. Tuh, ibu-ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Sebelum Rasulullah datang, nasib perempuan menyedihkan, dilecehkan, harganya murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Coba lihat wanita sebelum Islam, sedih, dilahirkan hanya untuk melahirkan, alat pemuas nafsu. Kalaupun berperan, peranannya cuma segitiga, dapur sumur kasur, kasur sumur dapur, putar-putar di situ saja. Nggak usah di Arab, dunia. Di Jawa, raja-raja Jawa sebelum kenal Islam seenaknya ngumpuli perempuan kan, selirnya yang 30, 50. Sultan-sultan di Turki piara harem ratusan orang perempuan. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar, istrinya 1000. Innalillahi wa inna. Itu saya coba pikir, raja kalau istrinya 1000, kapan pakai kolor itu raja? Rasulullah datang terenyuh, an-nisa imadul bilad. Perempuan jangan diperlakukan begitu. Perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Waktu ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Menghargai perempuan, ibumu, 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 bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali, ibu 3 kali, bapak 1 kali, ibu 3, bapak 1, 1 bapak. Gimana sih ngitungnya jadi kerok begini? Salah ngitungnya, salah. Lalu dicairkan kehidupan kemasyarakatan di masjid. Masya Allah, masjid itu pendidikan demokrasi betul. Pertama, siapapun masuk masjid copot sandal, buka sepatu. Benar itu? Ini masyarakat yang mau kita bangun. Tidak ada warga negara kelas 1, semua sama. Lurah masuk masjid buka sepatu, rah. Camat masuk masjid buka sepatu, mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu, Nur. Nikmatnya masyarakat masjid. Nikmatnya masyarakat masjid. Coba, binatang saja harganya tidak sama toh. Sapi yang mahal, yang gemuk, betul? Karena harga sapi pada dagingnya. Makin gemuk sapi, makin mahal harganya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi, padahal dagingnya sedikit, betul. Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Harga perkutut suaranya. Di mana harga manusia yang paling gemuk? Silahkan bersaing dengan sapi. Maaf. Inna akramakum indallah
atqakum, masyarakat masjid. Sudah coba sandal, buka sepatu, sudah masuk ke dalam sholat berjamaah. Kalau sudah ke dalam sholat berjamaah, tidak pernah kita usil dari mana orang datang, yang penting kemana dia menghadap. Itu masyarakat masjid. Dari mana kamu? Dari kidul Pak, madhab ngulon. Kamu dari mana? Dari lor Pak, madhab ngulon. Kamu dari mana? Dari kulon, madhab ngulon juga. Ini kan konsep bineka tunggal ika. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Lalu sholat berjamaah, apa itu? Hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus ada imam, harus ada makmum. Kenapa? Ini saya harus agak hati-hati, pakai sarung angin ini. Apa tadi, ngomong apa saya? Sholat berjamaah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada imam, ada makmum. Siapa makmum? Kita ini rakyat. Siapa imam? Para pemimpin negara. Apa bedanya? Imam harus dipilih, makmum nggak usah. Coba baca kitab fikih yang setebal apapun, nggak ada bab pemilihan makmum. Nggak usah, makmum nggak usah dipilih. Orang buta boleh jadi makmum, orang bisu boleh jadi makmum, tukang mabuk boleh jadi makmum, tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Imam harus dipilih. Siapa yang jadi imam? Pertama, a'lamuhum, orang yang paling alim di kampungmu, angkat jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Yang paling alim, tahu urusan, punya konsep, punya visi dan misi, mengerti negara ini mesti dibawa kemana, jalan keluarnya apa, angkat jadi imam. Pak, ada dua orang Pak, alimnya sama, yang mana yang dipilih? Kalau ada dua orang alimnya sama, kata Nabi, afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Apa artinya fasih? Nyambung sama rakyat, tahu apa yang dimaui rakyat, nyambung. Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam cedal. Kenapa Bu? Nyambung. Capek kalau punya imam gak nyambung sama makmum. Makanya kalau sudah jadi imam, pesan Nabi apa? Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat kamu, jangan terlalu panjang. Itu makmum tidak sama kekuatannya. Ada yang tua renta, diri saja sudah gemetar. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud lama kepalanya sakit. Ada makmum yang sudah janji habis sholat mau terima uang. Jangan kalau sudah jadi imam di kota, sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin, bubar makmum itu. Jadi imam jangan terlalu lama, kayak Husni Mubarak tuh kelamaan jadi imam, 30 tahun, rakyat capek. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah masyarakat Islam ini loyal, taat, setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku', makmum ruku', imam i'tidal, makmum i'tidal, imam sujud, makmum sujud. Tapi masyarakat Islam tidak buta. Imam keliru, makmum wajib menegur. Ya, bagaimana negurnya? Mestinya ruku', imam sujud. Wah, keliru ini. Subhanallah, kan gitu. Itu aturan main. Tidak boleh imam keliru, makmum emosi, main pegang, mam, hoi salah, hoi, kacau sholat.
imam buang angin. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Goblok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir. Tidak usah ribut. Yang di belakang satu orang maju ke depan, lanjutkan pekerjaan imam. Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini negara rusak karena imam sudah buang angin. Tenang aja, kayak orang nggak salah itu loh. Selesai sholat dikasih tahu, imam tadi buang angin ya sedikit. Apa kalau nggak sedikit lalu nggak rusak sholat itu? Nah, dalam berjaga akhlak kepada sesama, ayo kita jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Ini pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, ini aset kita. Keberadaannya, pengembangannya, kelangsungannya bukan sekedar tanggung jawab pengurusnya, tanggung jawab kita sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Yang punya jabatan bantu dengan wewenangnya, yang punya harta bantu dengan uangnya, yang punya tenaga bantu dengan tenaganya, yang bisa doa bantu dengan doanya, yang tidak bisa apa-apa bantu dengan diam. Diam saja lumayan loh itu membantu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah bilang, kamu itu kalau mau menang harus kuat, kalau mau kuat harus bersatu, kalau mau bersatu hidupkan semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu hidupkan silaturahmi. Bapak Ibu hadirin, rukun antar umat seagama. Beda pendapat boleh, marah jangan. Kalau di Jakarta kan sekarang lagi musim apa itu wahabi yang bid'ah, sedikit bid'ah itu. Saya sih bilang yang suka tahlil bagus, terusin. Yang nggak suka tahlil nggak apa-apa, tapi jangan mencaci maki yang suka tahlil. Orang yang mabuk masih banyak kok yang tahlil dicaci maki. Kita ini seperti orang kurang kerjaan. Waktu guru saya Hadratul Mukarram Ki Haji Dr. Idham Khalid wafat, saya ajak orang baca Fatihah. Selesai, saya lagi duduk di belakang, seorang pengusaha nemui saya, Kiai, kenapa? Saya coba ingin kepastian. Apa? Orang yang sudah mati dibacakan Fatihah itu, apa pahalanya sampai? Saya bilang gini, Mas, kamu kalau nggak percaya mati aja dulu. Saya bacain Fatihah, tunggu di sono. Kalau nggak nyampe balik lagi nggak apa-apa. Depan rumah saya itu ada masjid, Pak, pakai beduk seperti itu. Ada teman saya, Kiai, pakai beduk masjidnya. Iya pakai. Kan Rasulullah enggak pakai. Enggak memang. Bid'ah tuh. Loh, siapa bilang? Beduk itu bukan agama, itu budaya, tanda masuk waktu. Bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat pakai azan. Tanda masuk waktu, itu hebatnya Wali Songo, pakai beduk. Kalau nggak mau pakai beduk boleh, teriak-teriak juga boleh. Maghrib, maghrib, boleh. Tapi Wali Songo kan bijaksana, pakai beduk saja, sekali pukul satu desa dengar. Itu bijaksananya dakwah Wali Songo. Kalau beduk dianggap bid'ah, miskin kita. Itu budaya. Seperti sepeda motor, itu budaya. Kalau beduk dia nggak bid'ah, sepeda motor bid'ah. Itu Rasulullah nggak pakai, jual, beliin onta.